Andi. Ya. Waktu itu kan Ramos Horta marah-marah. Anda bisa uraikan tekanan-tekanan yang muncul itu? Iya, itu lebih kepada kepentingan hubungan dua negara ya. Karena waktu itu Perdana Menteri Ramos Horta mau datang, dia minta klarifikasi di mana lokasi wawancara. Saya tadinya tidak tahu mengapa begitu pentingnya lokasi ini. Belakangan baru saya tahu dari berbagai info bahwa kalau saja itu diselenggarakan di Indonesia, maka Ramos Horta menganggap pemerintah Indonesia ikut melindungi buronan yang waktu itu diburu hidup atau mati. Nah, sementara dari pihak kita, kepala intelijen, itu menelpon saya meminta diungkapkan, karena itu salah satu persyaratan juga yang diinginkan oleh Ramos Horta dalam kunjungannya. Nah, waktu ditanya di mana kejadiannya, saya bilang saya nggak bisa sebutkan. Dia bilang, Andi Noya, Anda harus sebutkan. Kalau Anda tidak sebutkan, asumsinya kalau itu terjadi, wawancaranya di Timor Leste, Anda sudah masuk negara orang dan melanggar hukum. Karena dari data permohonan visa atau pengeluaran visa di Kedutaan Timor Leste, tidak terdapat nama Andi F. Noya yang masuk ke negara Timor Leste. Kemudian kalau Anda melakukannya di Indonesia, di wilayah Indonesia, maka Anda sudah menyelundupkan seorang buronan yang sedang dicari-cari oleh negara tetangga kita. Jadi kondisi ini membuat saya diminta untuk mengungkapkan. Tapi sekali lagi saya bilang, saya minta maaf karena saya tidak bisa mengungkapkan di mana lokasi wawancara karena komitmen saya. Nah, persyaratan berikutnya adalah Alfredo minta agar wawancara ini tidak ditayangkan sebelum dia memberikan sinyal bahwa dia sudah berada di tempat yang aman. Sinyal itu melalui telepon. Jadi dia bilang, oke, sekarang saya sudah di posisi aman, ya, jadi silakan. Nah, sehingga ada kira-kira 2 atau 3 minggu waktu yang dibutuhkan untuk kami tayangkan. Ya, sekarang ada baiknya kita semua melihat hasil wawancara yang sangat fenomenal itu. Anda dianggap dalang dari kerusuhan itu, sehingga Anda yang dikejar-kejar. Itu mulainya dari mana? Sebenarnya itu propaganda. Saya ini sebenarnya seperti mimpi buruk buat mereka. Kenapa begitu? Karena saya berdiri di atas hukum. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan bangsa dan negara sebagai seorang militer. Dan Anda menolak tuduhan desersi itu. Anda menganggap Anda tetap loyal pada negara, loyal pada pimpinan, dan Anda buktikan ketika Sanana meminta Anda untuk menyerahkan senjata dan Anda lakukan itu. Ya, memang betul. Tapi ada satu hal. Ya. Waktu Anda serahkan, Anda bilang semua senjata sudah diserahkan. Ternyata kemudian pasukan keamanan Australia menemukan masih ada senjata di situ. Berarti Anda bohong. Itu seperti jebakan. Pada penyerahan senjata itu semua ada klip dari semua media yang hadir di situ bahwa saya katakan saya menyerahkan senjata yang ada pada saya saat ini. Sebenarnya bukan pihak Australia yang memeriksa tempat saya bahwa saya ada senjata. Pihak Australia mengetahui dari awal kalau senjata yang tersisa itu masih ada, dan nomor-nomor senjata itu semua sudah saya serahkan kepada mereka dari hari pertama penyerahan senjata, dan saya sudah nyatakan bahwa inilah sisa-sisa senjata yang belum diserahkan, kita akan adakan penyerahan lanjut. Tapi itu dimanipulasi semua.